Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Kadang yang namanya doktrin itu jika sudah mendarah daging di manusia itu susah untuk lepas. Contohnya seperti kiai ini nih. Ya aduh, kiai dari mana nih? Kalau nggak salah dari Sukabumi itu dari mana nih? Aduh, ini kiai berbicara di depan majelisnya para habib. Justru dia yang modus gitu loh, dia sedang modus. Nggak tahu biar dikira pembela. Yang jelas dia mukibin akut. Cara berbicaranya itu aduh par. Saya berpikirnya begini, dia ini dulu ngaji ke siapa gitu loh. Dari kecil lu siapa, dia ngajinya ke siapa. Lalu cara bicara dia ini kok, ini orang sangat-sangat seperti orang kena doktrin. Cara berbicaranya sudah pokoknya mereka itu paling mulia lah gitu loh. Ini mukibin yang paling akut mungkin. Lihat nih ya. Keadaan para habaib yang sedang mendapatkan fitnah yang luar biasa gila, ya. Kenapa gila? Karena ini di luar akal. Jadi orang Arab mengatakan bul ala zamzam patung Arab. Kamu kalau mau terkenal nih mantap sedunia, kencingin air zam-zam, insya Allah kamu terkenal. Itulah yang dilakukan oleh kiai kecil yang tidak dikenal. Dedeg sampe rupa hui kalakuan jika peyem. Balaka tik-tik balaka combrang beteng munculi kalakuan garang. Antum lihat kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, nabi itu rahmatan lil alamin. Menyuruh orang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan sekarang seluruh Indonesia banyak kiai-kiai yang murtad nggak mau mahabbah sama habaib. Gelo tetah. Ajaran dari mana orang nggak cinta Habib itu murtad? Ini kiai ini gimana sih gitu loh? Parah nih kiai ini gitu loh. Kok bisa disebut kiai gitu loh? Dia juga berbicara Habib ini sudah kena fitnah. Aduh. Ini orang nih nggak paham apa yang terjadi sepertinya. Payah ini dia memutarbalikkan fakta gitu loh. Dia juga menganggap Kiai Madun untuk kiai kecil loh. Kiai besar, kiai kecil itu seperti apa sih gitu loh. Apakah kiai besar itu yang terkenal? Lebih terkenal artis lah gitu loh. Lebih terkenal artis. Mungkin kiai ini tidak pernah atau belum pernah membaca kitabnya Kiai Madudin. Jadinya ya cara berpikirnya pasaran. Seperti ikut-ikut narasi-narasi yang ditiupkan para mukibin akut. Ya dia juga akut. Ini lanjut aja nih. Artinya kalau ada ulama hasud kepada ulama lain, ada ulama zolim kepada ulama lain, ada ulama yang menyuruh untuk orang itu tidak saling cinta mencintai dan memurtadkan banyak orang dari kecintaan kepada para habaib sebagai zuriyah, berarti itu bukan ulama. Bukan ulama. Ini orang tidak paham tentang tesis nasab. Tesis nasab itu soal kejujuran, soal ilmu, bukan soal hasut menghasut, benci membenci, tidak. Kiai Madun sampai sekarang juga punya kenalan seorang Habib, punya, tapi yang jujur gitu loh. Yang ditarget, yang dikejar itu soal kejujuran. Kenapa harus ngaku turun Kanjeng Nabi jika tidak bisa memunculkan bukti-bukti yang sangat-sangat sah, bukti-bukti yang kuat? Kalau hanya ditulis sendiri semua orang juga bisa. Yang dilakukan Kiai Madun itu bukan hasut, itu pencerahan. Apa sampai tidak pernah melihat hal-hal seperti apa yang terjadi pada masyarakat umum saat kena perilaku para habib yang dawir, yang memaki, yang memfitnah, yang merendahkan orang banyak. Ini lanjutannya. Habaib itu yang bagus-bagus semuanya. Dengar ini orangnya. Habaib itu yang dawir-dawir, enggak bohong. Mustahil habaib mendatangi satu rumah di kampung dimanapun kecuali orang itu mulia. Habaib mustahil hukumnya datang kepada orang-orang rendahan, enggak akan. Saya jamin, saya dari kelas 4 SD sama jamaah. Dan habaib tidak akan meminta sesuatu kepada orang murahan. Habaib tidak akan datang ke rumah dia minum kopi kepada orang rendahan, tidak. Pasti habaib tahu nih jiwa-jiwa mulia, dia datang ke situ. Bukan dawir-dawir kaya yang disebut orang-orang itu, bukan. Lu gila, lu nggak paham.
Dia berpikir semua Habib tuh pokoknya terbaik lah. Dia berpikir Habib kalau mendatangi orang itu berarti orang itu tuh mulia. Habib tidak mau mendatangi orang rendahan. Nah, lalu bagaimana dakwahnya jika tidak mau mendatangi orang rendahan? Logika dari mana nih Bapak ini? Dan kalau Bapak ini nggak percaya soal adanya Habib Ndawir, ya kan, bisa kok kita pertemukan Bapak ini dengan orang-orang yang kena korban dari para Habib yang suka ndawir. Bisa, banyak buktinya, banyak saksinya. Bahkan yang satu desa juga ada. Bapak ini kalau nggak tahu, jangan asal menganggap saja karena sampean di depan Habib, sampean itu modus sesungguhnya. Kalau orang Jawa itu apa ya? Orang seperti sampean itu berbicaranya itu melepuk, tau nggak? Saya ajak ke Habib Umar. Pengen apa? Ibu saya dalam kondisi mustahil bisa ke Mekah di doa Habib Umar. Apa yang terjadi? Ibu saya ke Mekah 3 kali, bapak 3 kali, anak-anaknya sering semuanya yang 6 dalam kondisi melarat. Itulah berkah Mbak Alawi. Mbak Alawi kehed sih. Nak ku ngerti teuing. Berkah Mbak Alawi itu. Larasa. Saya sudah ziarah ke Tarim, Hadramut, ke Sewun semua, gak seledek daya. Berkah dari Pak Alwi yalah. Kalau soal itu Pak, nggak usah kok Pak Alwi, kiai-kiai NU itu banyak, kiai desa itu banyak yang bisa ngembat orang atau aneka macam hal itu banyak. Kalau hanya sekedar cerita sampean itu apa itu tuh? Itu soal nasab Pak, bukan soal itu wali atau bukan di situ. Konteksnya tuh soal nasab, kejujuran soal nasab. Soal reses nasab, soal kajian nasab. Tidak ada hubungannya dengan kewalian seseorang, tidak ada. Wali mungkin juga ada. Orang Sunda juga ada, orang Padang juga ada, orang mana-mana juga ada. Apalagi orang Jawa juga ada dan banyak. Bahkan orang ngarit aja ibaratnya atau bisa dibilang orang-orang yang biasa, bahkan pengemis saja. Sampean bantu pengemis saja lalu sampean dapat sesuatu itu juga bisa. Kata siapa tidak? Mungkin sampean dapatnya itu pas kebetulan, juga mungkin karena sampean itu bersedekah. Dan sedekah itu tidak hanya ke Habib, enggak. Sampean sedekah ke orang lain A, B, C, D itu juga bisa. Bukan konteksnya kepada Habib sampean itu, bukan ya, sampean sedekahnya itu ke siapa saja. Oh sampean seakan-akan wah berkahnya Mbak Awi apa-apaan, sampean nggak tahu Mbak Awi dulu siapa di sejarah Indonesia, apakah itu berkah? Mbak Awi bagaimana Mbak Awi dulu cocok dengan para VOC Belanda? Apakah itu berkah? Berkah bagi siapa? Yang Anda dapatkan itu kebetulan, dan itu mungkin lebih kepada sedekah jenengan, bukan kepada bawinya gitu loh. Ternyata dia itu awalnya nyalon bupati gagal. Nyalon MUI teka pilih si kehed teh. Udah gitu ada Syarifah cantik, Syarifah teh ya kehed cantik. Bener enggak? Kutilang dasi, kutilang kulit kuning tinggi langsing dasi dada berisi. Iya. Ada Syarifah yang dia mau nikah yang nggak boleh. Jadi dendam. Terus dia datang ke Robitoh pengen jadi punya marga Habib yang nggak bisa. Jadi dendam, jadi hasud. Inilah hasud tingkat tinggi. Yang hasud itu justru sampean itu Pak, gitu loh. Sampean tuh berbicara di depan majelis orang-orang yang dianggap mulia itu. Punya narasi basi di internet dari para mukibin. Katanya kiai, masa berbicara hal-hal narasi yang gak jelas seperti itu. Aduh, sampean tuh gak tahu berarti dulu Kiai Imaduddin itu karena apa. Kalau sampean juga diam kan, saat kiai Nusantara dihina para Habib, sampean diam. Sampean nggak ada apa-apanya kecil tuh sampai sampean nggak berani, sampean hanya ngekor seperti itu kok. Apa sampean nggak melihat fakta yang terjadi di masyarakat? Jujurlah gitu loh. Ini hasud ini kepada para habaib ini hasud kelas tinggi, di mana para habaib jamaahnya yang mulia dan banyak berjuta-juta itu ingin pindah kepada dirinya dan orang supaya cium tangan bolak-balik sama dirinya. Cuma membual hal-hal yang mana mimitina eta kitu larasa. Gimana sih? Kira-kira orang sini nih mau ngikut orang Banten apa mau ngikut Habib yang mulia Habib Jindan?
Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Nabi SAW mengatakan, walaupun oleh orang sebagian Wahabi ini mengatakan ini hadis dhaif. Ana madinatul ilmi kata Kangjeng Nabi, wa Ali babuha. Maksudnya apa? Orang kalau masuk kota harus lewat pintunya. Kalau orang ingin ilmu agama Islam lewat zuriyah Imam Ali karramallahu wajhah. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad waktu maulidan di Habib itu bukan Imam Ali, Pak. Jalurnya Habib itu ya Ubaidillah, Ubed. Sama nih gimana? Berarti sama nih nggak tahu soal tesis naskah. Soal ilmu-ilmu yang dibabar di internet Anda tuh nggak tahu. Masih berkeyakinan seperti itu. Aduh, payah ini, payah. Ini orang yang sudah stagnan. Ilmuannya itu udah stagnan, nggak bertambah, berkurang iya. Ente nih ustad-ustad muda nih, kalau ente mau berantem sama orang, ente ngaca dulu. Kalau ente dirasa lebih ganteng daripada musuh, terusin, menang insya Allah berantemnya. Konfrontasi apapun. Tapi kalau misalkan ente, aduh banget aing hawuk ya, belewuk ya, dedek sampe rupa hui, kalakuan juga peyem. Ya Allah, tahajud kurang, ya, sodakoh enggak. Sama janda masih diliatin, maksiat jalan, jangan goblok mau menang, nggak bakal menang, jangan. Kak ente mau ngelawan habaib, wajahnya bersinar, mancung, ganteng, ayu orang, ya Allah, udah jangan, kagak bakalan menang. Itu jiwa, tahu nggak? Ada pendeta lagi ceramah, keren begini, tiba-tiba dia langsung nggak bisa ngomong. Apa dia katakan? Sungguh telah masuk kepada majlis kita orang mulia, kamu cari. Ternyata ulama tasawuf, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami. Lantas ditanya, siapa engkau? Aku. Oh, kenapa engkau tidak bisa bicara? Karena dalam Taurat ada, jika datang orang yang besar jiwanya melebihi dari kita, maka kita tidak akan bisa bicara. Seperti apa? Idza ja'al ma' batalat tayammum. Lalu seakan-akan menyantingkan ini Habib gitu loh. Kalau hanya tampang, orangnya rupa tuh cakep-cakep, Pak. Tinggi-tinggi. Orang Amerika juga sama, tinggi-tinggi, cakep. Ukurannya bukan seperti itu. Kalau sampean merasa itu Habib itu memang dia tuh nggak terkalahkan, ya suruh aja debat sama Kiai Madudin. Sampai sekarang nggak ada itu Habib yang berani maju satu pun debat terbuka dengan Kiai Madud. Bahkan bukunya Rabithah Alawiyah yang katanya dibentuk dari beberapa orang yang katanya pakar saja, aduh, seperti clipping kok. Banyak orang-orang yang mengatakan bukunya ini gagal, buku gagal. Coba sampean itu beli buku ulama menggugat, ulama Nusantara menggugat itu, beli aja Pak. Nanti sampean tahu mana yang bergobot antara bukunya Rabithah Alawiyah dengan bukunya Kiai Madudin. Jauh gitu loh. Sampean juga bisa beli bukunya Gus Hassam itu. Sampean juga bisa beli bukunya Kiai Abdul Ghalib dari Batu Ampar. Sampean tahu kan Batu Ampar? Nah, apalagi sampean berkata lebih baik seakan-akan mencintai Habib daripada orang Banten. Ya orang Banten lah Pak. Orang Banten semua tahu berjuang. Sedangkan Habib tuh banyak di Jakarta zaman dulu Pak. Itu temennya Belanda loh Pak. Gimana sih? Ini loh salah satu contoh kiai yang ilmunya itu stagnan, tidak mau bertambah, bahkan dengan usianya seperti itu mungkin berkurang kemampuannya untuk mencerna. Dia berbicara seperti itu di depan kan banyak loh. Memalukan ini Mbak, memalukan nih gitu loh. Saya kasihan justru melihat kiai-kiai yang seperti ini gitu. Wassalam.